Nggak salah ini orang, gumam Mozah sedikit GR. Kalau gambar dirinya terpampang nyata di layar ponselnya, kalau Gasta mungkin cukup masuk akal, tetapi foto dirinya membuat seorang Sarah Moza hampir tidak percaya perempuan itu tengah menatap ponsel sangat mantan dengan banyak praduga. Benarkah kini Linggah mempunyai perasaan spesial terhadap dirinya? Benarkah pria itu mencintai dirinya seperti yang diucapkan kemarin? Hatinya serasa tergelitik mengingat panggilan sayang dari mulutnya tempo lalu. Tanpa sadar ia tersenyum mengingat itu, hingga deringan ponsel di tangannya membuyarkan lamunan sesaatnya. Ditatapnya layar ponsel yang berkerlip dengan ID caller seorang nama yang tiba-tiba membuat hatinya kembali ambiar. Pagi-pagi jam segini udah nyariin. Mau ngapain coba? Katanya udah gak ada hubungan. Gerutu Mozah menatap layar ponselnya. Rasa penasaran tak membuat perempuan itu lantas mengangkatnya. Membiarkan saja ponsel itu tetap memekik. Walau cukup mengusik telinganya, Mozah lebih tertarik mengurusi Gasta yang pagi ini sudah terjaga. Assalamualaikum jagoan mama. Apa pagi ini sudah siap kembali ke sekolah? Tanya Mozah menginterupsi putra kecilnya. Bocah 4 tahun itu mengangguk dengan malas. Mana papa? Tanya Gasta yang baru saja terbangun menatap sekitar ruangan, hanya menemukan ibunya saja. Papa sedang pulang dulu. Papa kan mau kerja, jadi harus ganti baju dan siap-siap. Jawab Mozah seadanya. Papa sudah berangkat, kenapa nggak pamit sama Gasta? Bocah comel itu kembali merebah di pangkuan ibunya dengan manja. Tadi Gasta masih tidur, jadi nggak tega kalau dibangunin. Nanti juga papa kesini kok. Ayo mandi, kita mau sekolah hari ini, ujar Mozah membujuk dengan segala perhatian. Nanti boleh beli es krim mah, Gasta kan sudah sembuh, katanya sembari nemplok dalam pelukan Mozah, mengangkat tubuh putranya dalam gendongan, lalu membawanya ke kamar mandi. Boleh nanti siang ya, pulang sekolah. Kalau mama belum jemput, Gasta tidak boleh keluar, harus nunggu di dalam atau di ruang guru, pesan ibu guru. Pesan ibu dari satu anak itu mewanti-wanti. Kadang perempuan itu sedikit terlambat karena di jalan banyak kemungkinan tak terduga. Gasta kecil kegirangan bocah itu mandi dengan semangat saat menggendongnya keluar dari kamar mandi. Mozah kaget mendapati mantan suaminya sudah menunggu di depan pintu. Papa belum berangkat, tanya Gasta kegirangan mendapati ayahnya di sana. Mas kok di sini? Mas kok di sini? Mau ambil handphone ya? Tebak Mozah sesuai praduganya. Iya, sekalian aku anterin Gasta ya, ujar pria itu sekalian jalan. Mozah menggendong Gasta ke kamar untuk berganti baju. Linggah mengekornya sembari mengaba putranya. Hingga kedua pria berbeda generasi itu saling terkikik bersama. Diem gak? Nanti jatuh, tegur Mozah sembari berjalan menurunkan bocah 4 tahun itu yang langsung aktif mendekati ayahnya. Gasta pakai baju dulu, kata pria itu tersenyum menangkap tubuh putranya yang berlarian. Mozah sendiri tengah mengambil ganti di lemari yang tertata rapi. Ga, sini pakai dulu bajunya, seru Mozah menangkap putranya agar diam. Kedua mantan pasutri itu saling bekerja sama memakaikan pakaian untuk Gasta. Bahkan Linggah yang mengancing satu persatu seragam Gasta. Sudah rapi, sekarang sisiran dulu sama mama, ujar pria itu demi melihat mantan istrinya sudah siap dengan sisir di tangannya. Mozah langsung merapikan rambut Gasta yang sudah setengah kering, baru memakaikan lotion dan juga krim baby di wajahnya. Itu handphone kamu dinakas mas, tadi ada yang telepon,
kata Mosa sembari mengembalikan sisir ke tempatnya. Siapa yang telepon? Tanya Lingga tidak begitu fokus tengah berdialog kecil dengan Gasta. Lihat sendiri saja, pacar kamu kayaknya, jawab Mosa sembari sibuk sendiri. Pacar? Bagaimana mungkin? Kan pacar aku ada di sini. Calon istri maksudku, katanya sembari menyambar ponsel yang terdampar di atas nakas. Lingga menilik panggilan, ternyata Azel yang menelpon. Pantas saja Mosa bilang pacar. Kenapa tidak diangkat? Harusnya tadi diangkat. Terus bilang suamiku masih tidur. Ini masih terlalu pagi untuk menghubungi orang. Seloroh pagi itu mendekat. Agak takut kalau Mosanya marah, bahkan tersinggung hingga membuatnya kembali salah paham. Bukan ranah urusanku, jawab Mosa dingin. Aku udah gak ada hubungan apapun sama Azel, hanya seputar pekerjaan saja, tidak lebih. Kamu tidak marah kan? Pria itu ingin terbuka dalam hal apapun. Sudah cukup masa lalunya yang kelam menjadi sebuah pelajaran hidupnya. Kenapa aku harus marah? Aku tidak punya hak untuk marah, jawab Mosa sadar posisi. Tapi kalau cemburu aku malah seneng. Kira-kira mamanya Gasta gitu enggak? Kode Lingga kali ini sukses membuat Sarah Mosa terusik. Jangan banyak bicara, hal random mas. Gasta mau perhatiin kita. Kamu lebih tepatnya, tegur Mosa. Tak ingin putra kecilnya yang pintar itu menangkap banyak hal yang tidak perlu. Dia memang pandai. Mungkin sebentar lagi akan bertanya banyak hal padamu. Kamu yang bertanggung jawab kalau Gasta sampai tanya-tanya. Sekarang juga aku siap lahir dan batin urusan tanggung jawab. Mau sekarang banget nih ceritanya. Kamu ngomong apa sih mas? Gak nyambung banget. Mosa paham, hanya saja masih belum yakin dengan hatinya saat ini. Lingga tersenyum tenang, membiarkan perempuan itu dengan pemikirannya yang mantap. Walaupun harapannya, jangan juga terlalu lama. Bukankah niat baik itu harus disegerakan? Pria itu kembali sibuk dengan putranya. Mosa membiarkan saja anak dan bapak itu saling bercengkrama. Dirinya lebih dulu mengambil ganti yang sudah disiapkan di atas kursi serbaguna, lalu keluar untuk mandi. Zah, mau mandi? Tanya Lingga menghentikan langkah Mosa yang hampir beranjak dari pintu. Iya, kenapa? Tanya perempuan itu menatap bingung. Pria itu berjalan mendekati kursi, lalu berjalan cepat menghampiri Mosa setelah memungut pakaian ganti Mosa yang tertinggal. Ini ketinggalan, nanti repot nyariin, kata pria itu menaruh di atas tumpukan pakaian ganti Mosa yang di dekatnya. Seketika perempuan itu mendelik resah melihat kelakuan mantan suaminya memungut lalu membawakan untuk dirinya semburat merah jambu tak mampu memedam pipi Mosa yang langsung serasa panas. Sial. Perempuan itu langsung melesat dengan wajah malu luar biasa mendapati wajah tanpa dosa sang mantan. Bisa-bisanya sedetail itu memperhatikan dirinya. Bukankah tadi sedang sibuk dengan Gasta? Lingga hanya tersenyum menatap tubuh itu berlalu cepat, merasa lucu melihat Mosa yang tertangkap malu dengan aksi dirinya yang super nekat. Habis gimana lagi? Takut mantan istrinya nyariin setelah habis mandi. Pria itu menjadi senyum-senyum tidak jelas, sementara Mosa langsung melesat ke kamar mandi dengan wajah memanas. Jantungnya benar-benar dibuat tidak aman. Terang saja perempuan itu malu luar biasa. Kenapa pula benda keramat itu harus ketinggalan, membuat perempuan 24 tahun itu dibuat mati gaya di depannya. Usai mandi dengan tubuh terbungkus kian rapi, Mosa kembali bertemu tatap dengan Lingga di ruang makan. Pria itu bersama Gasta dan juga ibu sudah menunggu dirinya di sana. Sarapan dulu, Za.
Interupsi ibu pada putrinya. Iya bu, jawab perempuan itu, menarik kursi seraya melirik pria di depannya. Sungguh Mozah masih merasa malu atas kejadian tadi. Gasta mau makan sama apa? Tanya perempuan itu mulai mengambil menu. Mau makan kayak papa? Ambilin mak, ujar bocah kecil itu menyamai orang dewasa. Tumben sekali bocah kecil itu menurut, duduk rapi di salah satu kursi. Biasanya tidak betah berlama-lama makan sembari sibuk dengan dunia di sekitarnya, entah itu mainan ataupun objek lainnya. Mereka menghabiskan sarapan dengan khusyuk. Rasanya Linggah begitu bahagia. Pagi-pagi sudah nimbrung di salah satu kursi impiannya, duduk bersama dengan keluarga kecilnya hanya untuk sekedar makan bersama. Pagi ini kesampaian, walaupun Mozah diam saja sembari menyuapi putranya. Mungkin masih malu mengingat tadi. Sampai mobil, Mozah masih diam saja lantaran bingung dan malu hendak ngomong apa. Sariawan, kok diem aja? Tanya Linggah setengah menggoda. Gak apa-apa mas, jawab Mozah mendadak kaku sembari memangku Gasta tak berani menatap wajahnya. Memilih diam adalah senjata terampuh kalau dirinya sedang membenahi perasaannya. Nanti aku pulangnya agak malam, mungkin akan datang terlambat. Gak apa-apa kan? Kamu mau dibawain apa sepulang kerja? Tawar Linggah membuat obrolan. Istrinya mendadak diam irit bicara. Nggak usah bawa apa-apa mas, kalau tidak sempat tidak datang juga tidak apa-apa. Nanti aku kasih pengertian ke Gasta. Kamu nggak keberatan kan kalau aku datang setiap hari? Kalau boleh minggu ini aku akan datang bersama mama sama papa. Linggah sudah siap lahir batin membina rumah tangga kembali. Mozah terdiam. Ia bingung menyikapi hatinya saat ini, bahkan belum menemukan jawaban yang tepat atas permintaan Linggah kemarin. Hatinya masih ragu-ragu. Udah sampai? Gasta ditungguin gak? Biasanya aku tinggal pulang terus aku jemput kamu. Kalau mau langsung ke kantor berangkat aja, nanti pulangnya gampang naik Grab. Aku mau ngomong penting sebelum berangkat kerja. Kamu anterin Gasta turun, aku tunggu di mobil, kata pria itu menatap serius. Mozah mengangguk. Perempuan itu turun setelah anak dan bapak itu saling berpamitan. Cium dulu, sini, belum yang kanan. Linggah menunjuk pipi kanannya, membuat Gasta menurut dan langsung melakukan sesuai instruksi ayahnya. Dadah papa, seru Gasta melambaikan tangan kanannya sembari berjalan dalam tuntunan ibunya. Selamat belajar, nanti tunggu mama jemput ya, pesan Mozah lalu beranjak. Setelah Gasta berbaur dengan anak-anak lainnya masuk ke dalam barisan, perempuan itu langsung keluar kembali ke mobil mantan suaminya. Linggah yang memang menantikan momen berdua langsung melajukan mobilnya. Kita mau kemana? Tanya Mozah setelah mobil membaur di jalanan. Membawamu ke KUA, jawab Linggah terdengar serius. Mas jangan bercanda, aku bahkan belum sama ibu, jawab Mozah mendadak gugup. Kamunya lama kan bikin aku gemes dalam minggu ini, jawab Mozah cepat. Oke, aku tunggu dengan sabar. Linggah melajukan mobilnya ke arah yang Mozah tidak pernah lalui. Kita mau kemana? Bukankah kamu harus ke kantor? Aku pulang saja, kata Mozah tak mau merepotkan. Linggah sengaja menepikan mobilnya di suatu tempat terbuka, pinggiran kota di mana banyak orang yang berlalu lalang tengah melakukan aktivitas pagi. Linggah sengaja mengambil duduk di salah satu bangku taman. Sebenarnya aku ingin ngomong berdua. Serius ya? Tentang kita, kadang ada kesempatan tapi banyak gangguannya. Mau ngomong apa mas? Tanya Mozah mendadak deg-degan perihal permintaan aku untuk
menghibahmu. Aku sudah bilang ke ibu, meminta langsung pada beliau. Apa sebenarnya yang membuat kamu ragu? Apakah ada pria lain di hatimu? Kejujuranmu penting agar aku tahu. Aku hanya tidak ingin terburu-buru. Tidak ada pria manapun. Aku hanya masih asyik sendiri. Bagaimana dengan Gasta? Bukankah tidak baik juga menunda-nunda niat baik itu? Utarakan semua keraguanmu. Linggah menatapnya begitu lekat. Ada kebimbangan di matanya saat pria itu mencoba mendekat hendak meraih tangannya. Mosa memberi jarak. Kenapa? Apa kamu masih takut di dekat aku? Tanya Linggah khawatir mengingat trauma Mosa saat hanya berdua. Wajah Mosa menyiratkan kebimbangan. Dia kadang merasa nyaman, tetapi juga merasa takut. Za, jangan diam saja. Kamu membuat aku bingung. Coba kamu sentuh tangan aku. Linggah membuka telapak tangannya agar perempuan itu menakutkannya. Mosa meragu. Mungkin memang dia sudah berhasil melawan rasa takut itu. Namun, entah mengapa kebimbangan masih menyelimuti hatinya yang merasa beri aku waktu sampai minggu ini. Jawabnya mempertimbangkan semuanya. Oke, jangan menatapku begitu. Hatiku sakit kalau kamu dingin begitu. Keduanya menghabiskan pagi itu berdua dengan perbincangan panjang yang masih ambigu. Setidaknya Linggah ingin membangun lebih banyak chemistry saat berdua. Benar-benar ingin menghilangkan trauma Mosa yang mungkin masih ada jika hanya berdua saja. Sudah terlalu lama kita di sini. Kamu tidak mau ke kantor? Iya, aku antar kamu pulang dulu ya. Tidak usah, kamu sudah sangat terlambat. Aku pulang naik taksi saja. Mungkin kalau dulu aku setega itu, tapi sekarang semua waktuku bahkan aku ingin menghabiskan bersamamu. Jawab Linggah membuat Mosa tak bisa berkata-kata. Sejak hari itu kedekatan keduanya sangat terjaga. Linggah dan Gasta juga semakin akrab dan dekat satu sama lain. Tentu saja itu menjadi pertimbangan yang besar untuknya. Istikharah, ibu tahu ini keputusan yang tidak mudah, kata Bu Maria mengingatkan putrinya. Iya Bu, jawab Mosa malam itu benar-benar meminta petunjuk pada sang pemberi kehidupan tentang kegalauan hatinya. Perempuan itu duduk terpekur mengangkat kedua tangannya. Ada banyak harapan dan juga doa kebaikan di sana. Menjelang pagi, hatinya lebih tenang dan tertata. Za, ada Mas Galen, tolong buatkan minum, pinta ibu pagi-pagi, membuat Mosa turun dari ranjang. Sebenarnya dia ingin bersantai sejenak mengingat hari libur. Dia juga tengah menunggu Linggah yang katanya hari ini mau datang membawa Gasta jalan-jalan.